Tolong katakan sama aku, Mbak. Jangan bikin aku cemas. Aisyah diculik, Restu. Siapa kamu? Apa kamu yang menculik Aisyah? Temui aku di jembatan di ujung jalan di atas sungai. Bawa uang 100 juta rupiah. Kamu punya waktu 60 menit dari sekarang. Lewat sedikit, kamu tidak akan pernah bisa menemukan dia lagi. Mbak tahu di mana keberadaan ibu sekarang? Ibu ada di ruang makan lagi sarapan. Kalau gitu aku akan ke kamar ibu dan mengambil uang itu di berangkasnya. Ini kopinya, Nyonya. Taruh aja di sini. Itu kopi terakhir sarapan Ibu. Berarti kita nggak punya waktu lama. Kalau gitu aku kan usaha secepatnya. Yaudah, kamu ke kamar Ibu. Mbak tunggu di sini. Mbak awas sini. Kira-kira apa nomor kombinasinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ulang tahunnya ibu. Bisa. Nontonnya Mas Amir juga bukan. Buka dong. Ya Allah, Ibu udah datang. Aku harus kasih tahu Restu. Bu. Bu, dari tadi aku cari ini, Bu. Ada apa kamu cari saya? Aku mau minta izin, boleh nggak kalau aku ajak Dinda keluar? Tidak boleh. Biar dia di kamarnya saja. Aduh ya Allah, kenapa Restu nggak keluar-keluar ya? Kalau sampai Ibu lihat, ini pasti bahaya. Aku harus berbuat sesuatu. Sakinah, kalau kamu memang ingin ajak dia jalan di taman, silahkan. Mungkin dia butuh untuk menjemur dirinya 30 menit. Makasih. Kenapa kamu masih berdiri di situ saja? Katanya mau ajak Dinda jalan-jalan. Oh ya, aku pergi dulu. Aneh sekali. Sepertinya ada yang dia sembunyikan. Saya harus tahu. Untung ibu nggak jadi masuk. Sekarang aku harus lanjut buka berangkasnya.
Ibu menggunakan ulang tahun aku sebagai kata sandi rangkasnya. Aku mencuri uang ibu, sedangkan ibu menggunakan ulang tahun aku sebagai kata sandi. Temui aku di jembatan di ujung jalan di atas sungai. Bawa uang 100 juta rupiah. Kamu punya waktu 60 menit dari sekarang. Nanti kamu akan menemukan perempuan itu terikat di atas jembatan. Pada menit ke-61, kamu akan menemukan dia di sana. Tapi ingat, kalau sampai kamu terlambat, Lewat sedikit, kamu tidak akan pernah bisa menemukan dia lagi. Aku nggak punya pilihan lain. Maafkan aku, Ibu. Aku terpaksa melakukan ini. Pintu juga kunci. Gimana aku bisa keluar? Apa, Mbak? Jalan-jalan? Iya, Mbak mau ajak kamu jalan-jalan. Kamu pasti bosan kan di kamar terus? Tapi kayaknya nggak mungkin deh, Mbak. Ibu pasti nggak bakal ngizinin aku keluar. Kamu tenang aja. Mbak udah minta izin langsung kok sama ibu. Ibu juga ngizinin. Oh ya? Makasih ya, Mbak. Ternyata dia nggak bohong seperti dugaanku. Ya udah sekarang kamu siap-siap mandi dan yang cantik ya. Ya udah, aku siap-siap dulu ya. Aku harus mengulur waktu lebih lama lagi untuk memastikan Restu benar-benar sudah keluar dari sana. Restu. Kamu ngapain di kamar ibu? Kamu kalau ketahuan ibu bisa celaka loh. Emangnya kamu tuh habis ngapain sih di kamar ibu? Ayo cerita sama Mbak. Panjang ceritanya, Mbak, tapi sekarang aku lagi buru-buru nih. Ya udah kamu boleh pergi. Tapi Aku mohon, Mbak. Tolong jangan bilang apa-apa sama ibu. Aku melakukan ini untuk menyelamatkan nyawa seseorang yang sedang terancam. aku tahu Restu, kamu sedang berjuang menjadi pahlawan untuk kekasihmu itu kan? Kamu gak sadar, kamu bergerak atas skenario yang aku susun. Ya udah, aku akan diam. Tapi janji sama Mbak, setelah kamu nanti balik ke rumah, kamu harus cerita semua sama Mbak ya. Iya, aku janji. Nanti pas aku pulang aku akan ceritakan semuanya. Tapi kalau sekarang aku harus cepat pergi. Terima kasih, Mbak. Kok aneh? Kenapa Maya mau ngebantu Restu ya? Bukannya selama ini dia selalu musuhin Restu. Selamat jalan Restu. Nikmati perjalanan. Sekarang saatnya aku beritahu ibu kalau anak kesayangannya itu sudah mencuri uang dan membawa kabur Aisyah. Mbak, aku udah siap. Kita pergi yuk. Wih, udah cantik. Ya udah kita pergi ke taman yuk. Ya begitulah, bahkan juga. Kamu ngapain bawa Dina keluar kamu? Kenapa memangnya? Kamu mau laporin sama ibu? Silakan. Asal kamu jangan malangin aku jalan ya. Aku mau jalan sama Dinda. Kamu kok makin hari makin berani ya sama gue? Kenapa mesti aku nggak berani sama kamu? Karena setiap harinya kamu itu
akan terbongkar siapa sebenarnya. Terus jadi apa maksud kamu? Nanti kalau aku lapor sama ibu, kamu baru tahu rasa. Mungkin bukan saat ini, tapi nanti. Kamu tunggu aja. Suatu saat nanti aku akan bongkar semuanya di depan ibu. Dinda, kamu gak usah takut ya. Aku udah minta izin langsung sama ibu. Ya Allah, akhirnya aku bisa keluar juga dari kamar itu, Mbak. Yaudah ya Mbak, kita jalan. Yaudah, kamu duluan ke depan. Bang mau ambil handphone dulu, takut ada yang nelfon. Gak usah takut, cuma bentar kok. Lagi. Aku jadi curiga. Kenapa Maya bantu Restu ya? Dia pasti ke dalam ngomongin ibu. Terus apa yang mereka bicarakan sama ibu? Apa dia mau ngaduin Restu yang kabur? Semuanya kerasa aneh. Aku kan udah bilang sama ibu, kenapa sih ibu gak pernah percaya sama aku? Ibu kan tahu sendiri, Restu memang beneran kabur lewat jendela, Bu. Omong kosong apalagi kamu? Bu, ini bukan omong kosong, Bu, ini kenyataan. Aku tuh udah berkali-kali ngomong sama ibu kan kalau Restu itu ada affair sama Aisyah. Kamu tuh ngomong apa sih Maya? Selalu bicara tanpa bukti. Emang ibu mau bukti apa lagi sih, Bu? Kan aku udah berkali-kali jelasin sama ibu. Restu itu bawa kabur Aisyah naik motor. Terus jangan-jangan si Restu juga curi uang ibu lagi. Restu kabur bawa Aisyah. Restu tidak mungkin melakukan hal itu. Ya tapi kan emang itu Bu yang terjadi. Apa ibu masih mau tutup mata? Terus kenapa? Bu, asal ibu tahu ya, cinta itu nggak akan pernah peduli sama apapun konsekuensinya, Bu. Nyatanya bener kan? Mereka sekarang kabur. Hah? Maya tahu semuanya. Apa jangan-jangan dia yang merencanakan semua ini dengan begitu rapi? Dan penculikan itu, apa dia dalangnya juga ya? Apa orang itu Yudi ya? Oh, kalau gitu, telepon yang minta tebusan 100 juta itu palsu. Dia cuma ingin Restu keluar rumah. Maya bahkan membantunya melarikan diri. Ini artinya Maya dan Yudi terlibat. Mereka ingin Ibu Rahayu percaya bahwa Restu melarikan diri dengan Aisyah. Ini artinya lagi hidup Restu dalam bahaya. Kalau emang ibu nggak percaya, periksa aja kamar ibu. Ibu sudah bisa menyimpulkan. Apa yang kamu katakan semua itu omong kosong. Kamu lihat sendiri. Jendelanya tertutup rapat seperti itu. Mana mungkin orang bisa loncat dari jendela tertutup seperti itu? Gak, Bu. Aku nggak bohong. Aku tuh lihat sendiri Restu keluar dari sana. Kalau ibu nggak percaya, ibu lihat aja sendiri. Ibu cek jendelanya terkunci apa enggak. Jadi kamu lihat sendiri semuanya. Iya, aku lihat sendiri semuanya, Bu. Aku lihat Restu keluar dari jendela itu, dia loncat, dia kabur deh. Teruslah kamu bicara, Maya. Dan terus saja mengarang cerita. Semakin banyak dusta yang kamu ucapkan, semakin banyak mengungkap kebenaran. Restu tidak mungkin melompat keluar sambil menutup jendela. Bagaimana dia melakukannya? Kecuali ada yang membantunya dari luar.